Alhamdulillah, telah selesai. Boleh sesi tanya jawab, Ustadz? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ini ada yang raise hand. Kepada ada 2 orang, Ustadz. Silakan, Ibu Eva Rembang. Dipersilakan. Silakan, Ibu yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, izin bertanya juga sekaligus minta penguatan ya Ustadz. Mengenai tadi yang kaum munafik, kan kita memang tidak tahu ya yang dari umat Islam gitu ya. Nah, sedangkan ada tokoh-tokoh yang kita lihat dia mendukung gitu ya, bahkan melegalkan misalnya seperti sudah membolehkan membolehkan Syiah gitu ya di Indonesia, juga akrab dengan tokoh-tokoh Yahudi gitu ya, yang notabene tokoh ini di daerahnya juga orang tokoh yang keluarganya tuh sangat dihormati gitu ya, dan masyarakat gitu kan sangat membela beliau gitu, walaupun mungkin beliau salah gitu ya, dan mungkin memang keluarganya ini keluarga yang ya sangat jadi rujukan lah kalau di masyarakat gitu. Itu sikap kita kepada mereka, kepada juga masyarakat gitu yang membela mereka itu bagaimana, Ustaz? Terus juga tentang masalah Palestina sekarang ini ya. Kadang kan kita juga sebagai mungkin dalam rangka berpolitik ya, kita tidak bisa menampakkan bahwasanya kita ini mendukung Palestina gitu. Tapi karena memang situasi yang tidak memungkinkan, terus juga tokoh-tokoh kita, kiadah kita kan tidak bisa menunjukkan hal itu, Ustaz. Itu nanti apa? Gimana ya? Kira-kira Allah bisa memaklumi nggak gitu ya, Ustaz? Seperti itu. Baik, ya. Ya, itu Ustaz. Ya, ditampung ya. Silakan Ibu selanjutnya ini. Ibu satu lagi, Ibu Tri. Dibuka, Bu. Halo, Bu. Udah, Siap. silakan. Iya, ya, udah kedengeran ya? Udah. Afan ya, off cam ya, Mbak, sambil ini soalnya di jalan. Iya, Ustadz, sebenarnya hampir sama dengan Ibu tadi ya. Intinya bagaimana sikap kita kepada masyarakat yang tadi itu ya, mungkin banyak nggak pahamnya gitu, sehingga cenderung misalnya membela ke tokoh-tokoh tertentu yang arah-arahnya munafik tadi itu yang seperti Ustadz contohkan tadi. Itu apakah terkategori bahwa mereka juga memang munafik gitu, walaupun tadi kan ada Ustadz bilang ada 2 yang munafik itu, ada yang secara akidah dan amali itu. Nah, tapi ini masalahnya memang akhirnya kalau secara komunitas akhirnya terjadi polarisasi gitu.
akhirnya yang mendukung dan yang menentang gitu, akhirnya jadi terpolarisasi. Nah, ya bagaimana sikap kita gitu Ustadz kalau ada di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini, dan ya bagaimana lah intinya insya Allah Ustadz paham. Itu saja pertanyaannya Ustadz Afwan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini apa yang disampaikan oleh Ibu Tri ini juga harus kita yakini sebagai satu pertolongan dari Allah. Ya. Ketika sudah mulai terjadi polarisasi, ya, ini kelompoknya ini kelompoknya ini, dan seterusnya, ya, itu sesungguhnya seharusnya bagi orang beriman, ya, semakin terlihat, ya, siapa yang pro kebaikan dan pro kejahatan, ya. Walaupun kebaikan dan kejahatan itu bagi manusia sendiri, ya, ada yang masih abu-abu, ya. Tapi insya Allah dengan hati nurani yang bersih, orang beriman bisa membedakan, ya. Ini kelompok yang insya Allah dalam ketaatan kepada Allah, ini kelompok yang mendukung kepada kejahatan. Ya, secara umum karena la ta'lamuhum, ya, kita tidak boleh berada di dalam menjas, ya. Si fulan bin fulan itu begini begitu, ya. Jadi betul-betul menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betul menyerahkan kepada Allah, ya. Walaupun di surat Al-Munafiqun, ya, ayat yang keempat Allah katakan humul aduwwu fahdharhum. Orang-orang yang selalu menunjukkan permusuhan terhadap Islam di balik status keislamannya, itu tetap mereka adalah musuh Allah yang kamu harus waspadai. Fahdharhum, ya. Harus waspadai. Waspadai itu apa? Ya, enggak tergiur walaupun dia disebut wah si fulan kiai, wah si fulan katanya Habib, kalau ada yang Habib lah di negeri ini, ya. Apanya nggak tergiur, pokoknya kalau pemikirannya sudah kacau, walaknya sudah kacau, yang penting sikapnya nggak tergiur oleh sebutan-sebutan itu, ya, ataupun dengan sebutan-sebutan akademik, si fulan profesor, si fulan doktor, ya. Kalau ngaco aja. Kalau ngaco ya sudah, tinggal, ya. Mal'adu fahdharhum. Allah sendiri, biar Allah sendirilah yang menghadapi mereka. Qatalahumullahu anna yufakun. Ya. Ini kalau soal ini memang kajiannya nanti, ya, ada di surat Al-Munafiqun, ya. Jadi secara di surat Al-Munafiqun itu ada penjelasan-penjelasan yang sifatnya personal, ya. Salah satunya itu waspada terhadap mereka, jangan sampai terseret dalam arus mereka ataupun jangan sampai terbeli oleh mereka dan seterusnya, ya. Tentu bisa fahdharhum kalau seorang beriman itu punya bekalan, ya, punya pegangan, ya, untuk menjadi alat penilai. Oh, ini yang benar nih. Ini kayaknya yang ngaco ini, ya. Apalagi sampai, ya, untuk yang ngaco-ngaco itu, ya, ada keselnya, ya, ada gregetannya dan seterusnya. Wah, itu semakin bagus di dalam fahdharhumnya, semakin bagus di dalam menunjukkan baroknya, ya. Kemudian nanti ada penyikapan mereka secara komunal, ya, secara berjamaah, ya. Bagaimana supaya kaum muslimin itu solid antar kaum muslimin itu sendiri, ya. Jangan mau dipecah-pecah, ya. Karena mereka
di surat Al-Munafiqun ataupun surat yang lain punya misi juga, punya misi bagaimana jangan ada kelompok kaum muslimin yang solid. Ya. Sehingga kalau ketika kaum muslimin itu solid, itu akan mengancam diri mereka sendiri, insya Allah. Ya. Jadi harus semakin cerdas tadi ya, kohun dan yakilun ya, tidak terbawa walaupun di kampungnya tokoh ya, masyarakat ini ya. Masyarakat kalau masyarakatnya layak kilun dan layak kohun ya, sehingga ini sering terbawa oleh ketokohan, oleh sebutan, bahkan oleh penampilan ya. Yang penting pakai sorban, pakai imamah, pasti ini lambang kesolehan. Padahal belum tentu. Ya, begitu juga terhadap saudara-saudara kita Filistin, akhirnya yang berlaku adalah fattaqullaha mastata'tum. Ya, lakukanlah dukungan-dukungan terhadap mereka sesuai dengan kemampuan mereka, kemampuan kaum muslimin itu sendiri. Ya. Atau istilah lain, lakukan sebuah upaya-upaya yang sesuai dengan domain kita. Ya. Ya, paling domain kita bisanya doa. Yang sampai doa pun nggak dilakukan. Ya. Domain kita paling bisanya apa? Ya. Bisanya infak. Infak itu gampang, nggak dilakukan juga. Jadi apa yang bisa kamu tunjukkan bahwa kamu itu betul-betul menjadi mukmin yang ba'duhum awliya'u ba'd. Apalagi ngajak orang lain berinfak ya, tunjukkan ya, insya Allah ketika didukung infak dari 100 orang itu akan lebih menguntungkan ketika diinfaki oleh 1000 orang misalnya ya. Ya, semakin banyak kita merekrut banyak manusia yang tersadarkan mendukung kaum muslimin di Filistin ataupun di Suriah ataupun di tempat-tempat yang lain, kita menunjukkan suatu penyikapan yang semakin baik ya, terhadap kaum muslimin, karena sungguhnya ya, dukungan itu menjadi unsur kekuatan tersendiri dalam sebuah perjuangan. Wallahu a'lam. Masih boleh Ustadz bertanya? Ya, silakan. Ada dari chat, dari Ibu Haryati. Afwan Ustadz, apakah ayat 14 makna min waroi judur untuk konteks hari ini berperang di balik layar sebagai dalang? Ya, secara ibrah bisa aja itu ya. Ya. Secara ibrah ya. Tapi kita mengartikan min waroi judur di balik layar itu yang nggak bisa ya. 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 Secara teksnya ya artikan apa adanya ya. Tapi secara teknis ya, sangat bisa ya di balik layar ya. Artinya tidak ketahuan ini ada gerakan begini, ada gerakan begini. Ya. Sebutlah misalnya di negeri ini ada disebut dengan Lions Club. Ya. Kalau kita ikuti, masya Allah kegiatannya luar biasa. Ya. Ya. Tidak banyak kaum muslimin yang tahu siapa di balik Lions Club itu. Ya. Ya, tentu kalau dipelajari di balik itu Yahudi. Ya. Ya, termasuk gonjang-ganjing politik semua seperti ini pasti kalau dilihat nggak jauh-jauh dari Yahudi. Jadi di balik layar ya sangat bisa dipahami seperti itu, tapi hanya secara ibrah ya. Di balik layar secara ibrah juga ya berlindung di balik penguasa yang wala terhadap dirinya ya. Ya, sebutlah kalau kita ke negeri-negeri Arab tertentu ya, di belakangnya itu Yahudi semua. Apa Mesirnya, apa Emirat Arabnya, ya itu di belakangnya itu Yahudi semua. Dan mereka dari dulu memang kerjanya ya membeli ya,
dalam Mesir misalnya, izinkan saya berada di balik layarmu ya. Ini tiap tahun kamu saya beri sekian juta dolar. Ya udah silakan. Ya. Termasuk kelompok nasionalis yang ada di Palestina, ya, sebetulnya hanya sebuah boneka saja di belakangnya Yahudi. Karena itu nggak akan pernah berani tegas menghadapi Yahudi, ya, karena sudah terbeli. Ya. Karena itu ayat-ayat yang mengingatkan jangan terfitnah oleh dunia itu banyak sekali dalam Al-Quran. Karena memang ketika sudah masuk dalam ranah perjuangan, manusia itu mudah sekali mencair, mudah sekali kehilangan komitmen kalau sudah berhasil dibeli. Sementara orang kafir itu memang diuji oleh Allah dengan dibukanya harta yang sebanyak-banyaknya, ya, sehingga menjadi ujian bagi manusia. Allahu a'lam. Masih boleh Ustadz? Ya. Ya, ada yang nanya Ustadz, pertanyaan pribadi sih. Apakah Ustadz ada itikaf online? Kalau ada di mana Ustadz? Kalau memungkinkan. Oh, offline, iya offline. Kalau ada di mana Ustadz Nggak katanya? ada, saya nggak punya itikaf offline, ya. Kalaupun ada offline, ya di masjid dekat rumah, ya. Ya, di dekat rumah itu tahun lalu, ya, lumayan lah, ya. Qiyamul tengah malamnya bisa berlangsung 2 sampai 3 jam, ya. Ya. Ataupun tarawih juga bisa terlaksana, ya. Ya, cuma memang kondisinya di masjid dekat rumah ini, Masjid Markas Al-Quran di Pasar Rebo Kalisari, ya. Ya. Iktikafnya aslinya mandiri aja, mandiri, ya. Karena mandiri, ya, sehingga memang tidak ada kepanitiaan, ya. Ya, pelaksanaannya alami aja, ya. Selama saya sehat, ya otomatis ada kajiannya, ada qiyamul tengah malamnya, ya, sampai menjelang subuh. Ya, jadi tidak mengikat, ya. Offline-nya cuma begitu aja, tidak mengikat. Ya, walaupun tahun lalu, ya, walaupun tidak mengikat, tapi pelaksanaannya sudah bagaikan mengikat, ya. Artinya hampir semuanya berjalan sesuai dengan harapan. Ya, ya sempat rame, gimana sih ini markas bikin iktikaf, nggak susah sih, nggak apa-apa. Kata panitianya, siapa yang ngadain? Itu cuma kebetulan Ustadz lagi bisa aja. Ya. Masalahnya Ustadznya nggak bisa diandelin, harus bisa. Pokoknya kalau bisa dikerjain apa aja juga dilakukan untuk umat. Tapi kalau nggak bisa ya mohon maaf, ya. Ya. Tapi kalau dipanitiai ataupun diumumkan jadi mengikat, ya. Karena mengikat kadang-kadang nggak kuat dikuat-kuatin. Akhirnya dampaknya berkelanjutan. Tapi kalau dibuat netral seperti tahun lalu, ya, itu alhamdulillah, ya, bisa disebut berjalan 90%, ya. Sempat diributin oleh masyarakat, oleh kaum muslimin, ya. Padahal kita memang ngadainnya netral begitu, tidak mengikat, nggak ada panitia. Walaupun yang itikaf, ya bisa gantian menyediakan makan antara peserta dan seterusnya, ya. Dan tahun ini pun juga masih seperti itu, ya. Jadi offline sih ada, cuma ya begitu, mandiri, ya. Mungkin untuk buka puasa masjid masih bisa membantu, ya. Di masjid itu banyak masyarakat yang bergotong royong menyediakan iftar, ya. Walaupun iftarnya lebih kepada iftar ringan, kalau iftar beratnya ya usaha sendiri jamaahnya. Begitu juga
sahurnya juga begitu ya. Tapi insya Allah GoFood-GoFoodan juga gampang banget lah. Yang penting HP-nya bisa dipencet juga pada datang itu insya Allah ya. Sementara peserta asyik sholat berjamaah, ya, sebentar lagi juga datang GoFood-GoFoodan dan tidak jauh dari pusat-pusat makanan di sekitar Pasar Rebo ini. Ya. Begitu modelnya ya. Allah alam. Katanya enak Ustadz jadi tetangga Ustadz Abdul Aziz. Ya bisa juga kalau mau nginep di sini ya. Ada kelas-kelas ya. Ya kalau ternyata yang datang harus dibantu, pasti dibantu lah oleh pengurus masjid ya. Ada kelas-kelas tertentu, ada ruang-ruang yang bisa dikiat-kiati ya. Cuma yang jelas tetap tertulis ya program iktikaf, tapi iktikaf mandiri istilahnya. Masih boleh bertanya Ustadz? Ya boleh. Nah, ini Ustadz, gimana sikap kita terhadap orang munafik, terutama dari kalangan keluarga sendiri? Biarpun udah diingetin, tapi tetap nggak digubris gitu Ustadz. Iya, ya memang kita nggak gampang-gampang ya menyebut keluarga kita munafik ya. Paling tidak kita hanya bisa menyebut pendukung ya. Memang ya salah seorang santri di sini juga begitu. Serumah itu semua kemana kecuali seorang ayah sendiri yang ya katakan mendukung atau cinta ya kelompok lain yang ada ini ya secara umum harus tetap menjaga ya, akhlak-akhlak kemanusiaan ya, menghormati, membantu ya harus tetap ya. Bedanya cuma itu aja ya. Ketika dia sudah menunjukkan jati diri aslinya ya tidak pro kepada keislaman ya, di situ tunjukkan sikap tegas ya. Memang kamu orang tua saya, memang kamu mertua saya ya. Tapi kalau kami harus mendukung Anda ke sana ya mohon maaf saja. Sederhana aja begitu ya. Tidak mendukung apa saja silahkan ya, dengan cara yang baik kerjakan sendiri ya. Jangan kami dilibatkan dan seterusnya. Karena memang sebuah keyakinan benar dan salah itu memang pertolongan Allah ya. Karena ada suatu keluarga besar satu aja yang memang ya pro kepada ya kondisi yang tidak baik ini. Bagaimana pro kepada sebuah negeri yang doyan hutang ya udah hutang udah riba lagi ya personal saja kata Rasulullah jangan sampai berhutang wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal apalagi ini sebuah negara ngutang dulu misalnya ini sangat nggak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ngutang saja, ya. Andai kata betul-betul murni, ya, utang 1T, balik 1T yang betul-betul begitu, itu sangat dianjurkan, ya, jangan terjadi. Ya. Apalagi ngutang 1T harus kembali 1,5 T, wah bahaya sekali. Ya. Fa'danu biharbim minallahi wa rasulih. Ya, kamu akan diperangi oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ya. Maka bagaimana mungkin orang beriman pro terhadap ya, satu kelompok yang modelnya seperti ini. Ya. Namun demikian, kalau ada di antara keluarga kita tetap jaga hubungan baik, ya, tidak dihinakan, ya, tidak didukung, sudah benar, sudah diingatkan, sudah dirayu-rayu, ya, walaupun kadang-kadang ya
di balik mengingatkan, balik merayu itu sering terjadi perdebatan yang sengit misalnya, ya bersabarlah ya. Yang jelas ya katakan betapapun dia pronya kepada yang tidak Islami, tapi toh kan belum sampai derajat kufur, belum sampai derajat kepada murtad ya. Sementara yang murtad saja, yang kafir saja Allah masih mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukanlah dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau cuma baru ya katakan kefasikan berarti ya, kefasikan ataupun belum mendapat taufik ya untuk melihat ya yang benar itu benar, yang salah itu salah. Allah. Udah jam 7:30 Ustadz. Ya. Kita tutup aja ya. Ya, betul. Silakan mohon doanya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithim wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.